Haleluya, Engkaulah Tuhan dan Raja atas hidup kami Tuhan. Engkaulah penguasa, Engkaulah pemilik hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, bertahtalah Engkau dalam hati kami setiap pribadi. Dan di tempat ini Tuhan, di ruangan ini penuhi dengan hadirat-Mu. Lawat setiap pribadi kami Tuhan. Biar tidak ada kami satupun yang tidak diberkati pada siang hari ini. Kalau sebentar kami mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan, berfirmanlah Engkau bagi kami. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Biar hati kami dikuatkan, iman kami diteguhkan, pengertian kami ditambahkan melalui firman-Mu yang hidup, yang berkuasa, yang Kau sampaikan sendiri melalui hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk menerima firman-Mu yang hidup. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Ya, puji Tuhan. Pada hari ini diberi kesempatan saya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Gembala dan semua staf di gereja ini yang sudah mempercayakan kepada saya. Dan saudaraku, firman Tuhan pada hari ini saya akan berikan tema dengan integrity in relationship with God. Kenapa saudaraku? Karena sangat penting kita membangun integritas saudaraku yang kasih dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita bisa membangun integritas di kantor saudaraku yang kasih, membangun integritas dalam pergaulan kita bisa membangun integritas saudaraku yang kasih dengan manusia. Tetapi saudaraku yang kasih, integritas yang paling sempurna adalah integritas yang kita bangun di hadapan Tuhan. Amin. Kenapa? Karena kalau ketika kita membangun integritas di hadapan Tuhan saudaraku, maka tidak ada ruang yang tersembunyi di dalam hidup kita. Tidak ada ruang privat, saudaraku yang kasih, dalam hidup kita. Ketika kita membangun hidup kita ini dengan integritas di hadapan Tuhan. Kalau kita membangun integritas kita, saudaraku yang kasih, di hadapan bos kita, saudaraku, maka ketika bos nggak di kantor, kita urusan kita sendiri. Kita main game, kita bercanda-bercanda, ya. Begitu bos datang sibuk lagi semua dengan pekerjaan kita. Kenapa? Karena kesalahan itu selalu dilakukan di ruang-ruang privat, saudaraku yang kasih, di tempat-tempat tersembunyi yang tidak terlihat, saudara. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi, saudaraku yang kasih. Apakah saudara di kantor, di rumah, di kamar mandi, saudaraku yang kasih. Ya, apakah saudara ada di taman, apakah saudara berada di perjalanan, apakah saudara berada di hotel, dimanapun saudaraku yang kasih, tidak ada batas. Ya, sehingga saudaraku yang kasih, ketika kita membangun integritas kita di dalam Tuhan, saudaraku yang kasih, maka saya yakin kita akan menjadi orang yang betul-betul berintegritas. Amin. Benar-benar berintegritas, saudaraku. Kita lihat dari ayat emas kita, saudaraku, dari 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-12. Ya, inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia. Ya, di sana firman Tuhan mengatakan dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah. Ya. Banyak ketulusan dan kemurnian, saudaraku yang kasih, yang kadang-kadang diambil dari nilai-nilai budaya kita. Ya, bagi orang Batak begini udah baik, saudaraku yang kasih, amin. Ya, bagi orang Karo ini udah hebat, udah benar, saudaraku yang kasih. Bagi orang Tionghoa, saudaraku yang kasih, ini benar. Ya, banyak nilai-nilai, hikmat-hikmat yang bisa kita bangun, saudaraku yang kasih. Yang menurut budaya, menurut kebiasaan saudaraku yang kasih, itu adalah sebuah ketulusan dan kemurnian. Tetapi yang firman Tuhan katakan, saudaraku yang kasih, ketulusan dan kemurnian yang Tuhan inginkan dari kita, yang Paulus bangun, saudaraku yang kasih, bukan ketulusan dan kemurnian yang demikian, tetapi dikatakan ketulusan dan kemurnian yang dari Allah. Yang dari Allah, saudaraku yang kasih. Bagaimana kita tahu, saudaraku yang kasih, apa standarnya?
Bahwasanya ketulusan dan kemurnian kita itu adalah dari Allah. Standarnya adalah firman Tuhan. Standarnya adalah firman Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu membuat standar integritas yang kita bangun adalah standar integritas di hadapan Tuhan, ya, di hadapan Tuhan. Karena itulah yang menjadikan kita ini, saudaraku yang kasih, bisa melakukan semuanya dengan baik, dengan benar, saudaraku. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan kita itu baik. Amin. Itulah dikatakan tadi sebelumnya dengan kekuatan kasih karunia. Kenapa kita datang hari ini? Karena kita tahu Tuhan kita baik. Amin. Kenapa kita mau memberikan waktu kita, memberikan hati kita, memberikan uang kita untuk pekerjaan Tuhan, saudaraku yang kasih? Karena Tuhan terlebih dahulu baik kepada kita, berbuat baik kepada kita. Jadi saudaraku yang kasih, mari kita bangun hidup kita, saudaraku yang kasih, berdasarkan kasih karunia, ya, dengan kekuatan kasih karunia. Jadikan saudaraku yang kasih, alasan kita untuk hidup benar itu kenapa? Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita tidak ingin mengecewakan, ya. Kita tidak ingin, saudaraku yang kasih, menyia-nyiakan pengorbanan Yesus di kayu salib yang akan kita rayakan, saudaraku yang kasih, pada hari Jumat ini, dalam Jumat Agung, saudaraku. Di mana Yesus sudah memberikan hidupnya sendiri, memberikan nyawanya untuk berkorban bagi kita, ya. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih, kalau kita bikin standar integritas yang kita bangun dengan standar manusia, saudaraku yang kasih, dengan hikmat dunia, saudaraku yang kasih, maka Yusuf tidak akan menolak istri Potifar, saudara. Amin. Karena nggak akan ada yang tahu. Di ruang istri Potifar nggak akan berani orang masuk satupun, saudaraku yang kasih. Potifar pun mungkin waktunya lebih banyak dengan Firaun daripada dengan istrinya. Kenapa? Karena dia kepala pengawal Firaun, ya. Mungkin waktunya dalam 24 jam mungkin bisa 15 jam dengan Firaun, saudaraku yang kasih. Bahkan kadang-kadang 24 jam. Ya, dengan istrinya mungkin hanya 3-4 jam sehari, saudaraku yang kasih. Tetapi saudaraku yang kasih, Yusuf tidak mengambil kesempatan itu. Tetapi dia, saudaraku yang kasih, mau jaga integritas di hadapan Tuhan, ya. Jadi saudaraku yang kasih, mari kita bangun integritas kita, saudaraku yang kasih, dengan integritas di hadapan Tuhan, ya. Tetapi saudaraku yang kasih, baiklah kita membangun integritas itu bukan dengan norma-norma, dengan etika yang berasal dari hikmat dunia ini. Amin. Ya, tetapi dengan integritas di hadapan Tuhan, dengan menjadikan firman Tuhan sebagai standar kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi standar. Jangan nanti dilihat si anu, nanti tahu Pak Gembala, ya. Nanti apa kata orang, ya. Apa kata dunia. Itu yang kita bikin menjadi standar, ya. Saudaraku yang kasih, kalau kita hidup dengan cara demikian, maka kita akan menjadi orang yang rata-rata, saudara. Amin. Orang yang biasa-biasa, standarnya biasa, saudaraku. Ayub, saudaraku yang kasih, dalam Ayub pasal 1 ayat 8, firman Tuhan berkata, saudaraku yang kasih, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi dikatakan di sana Ayub saleh dan jujur. Alasannya, saudaraku yang kasih, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kenapa dia menjauhi kejahatan? Karena takut akan Allah, saudaraku yang kasih. Ya, takut akan Allah. Oleh sebab itu, saudaraku, bagi Allah Ayub bukan hanya saleh, saudaraku yang kasih, tapi sempurna. Ya, kalau dalam versi bahasa Inggris itu dikatakan perfect, saudaraku yang kasih. Sempurna. Ya, bukan hanya jujur, tetapi orang yang hidup di dalam kebenaran, ya. Orang jujur belum tentu benar, saudaraku yang kasih. Amin. Tapi orang yang jujur sudah pasti benar. Amin. Ya, jadi saudaraku yang kasih, Ayub bukan hanya jujur tapi hidup dalam kebenaran, ya, hidup dalam kebenaran. Ayub pasal 2 ayat yang ketiga, ya, dalam Ayub pasal 2
ayat yang ketiga firman Tuhan berkata, berfirman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Ini saudaraku yang kasih, kejadiannya setelah Ayub mengalami malapetaka, ya, di mana seluruh harta bendanya diambil, anak-anaknya semua mati, saudaraku yang kasih. Istrinya mengutuki dia. Tetapi saudaraku yang kasih, Ayub tetap memegang integritasnya, saudara. Dan dia berkata kepada istrinya, apakah engkau mau menerima yang baik saja dari Tuhan? Ya. Jadi saudaraku yang kasih, mari kita bangun integritas kita yang demikian, saudaraku yang kasih, di mana Tuhan sendiri mengakui. Amin. Dia lihat Pak Ben Hur anakku itu, dia adalah orang yang baik. Amin. Ya. Kita lihat ayat selanjutnya, saudaraku yang kasih, dalam Matius pasal 25 ayat 21, ya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu, ya. Jadi saudaraku yang kasih, ini dalam perumpamaan tentang talenta, ya, di mana seorang tuan yang memberikan talenta, ya, kepada 3 orang hambanya, ya. 3 orang hambanya, dan setelah itu dia pergi. Hamba ini bisa memilih, saudaraku yang kasih. Dia akan goyang-goyang kaki di rumah, atau dia bisa bekerja. Hamba ini bisa memilih, saudaraku yang kasih, untuk bekerja maksimal atau setengah-setengah, saudaraku yang kasih. Dia bisa memilih. Tetapi hamba ini adalah hamba yang takut akan Tuhan, yang takut akan tuannya, yang menghormati tuannya, saudaraku yang kasih. Dan saudaraku yang kasih, orang yang takut akan Tuhan, orang yang membangun integritasnya di dalam Tuhan, ketika dia bekerja, saudaraku yang kasih, dia bukan hanya menjadi pekerja yang baik, dia bukan hanya menjadi pekerja yang bagus, saudaraku yang kasih, tetapi dia akan menjadi pekerja yang sangat bagus. Amin. Ya, ada good, ada better, ada excellent, saudaraku yang kasih. Amin. Dia bukan hanya good, bukan hanya better, tapi excellent, saudara. Luar biasa. Ya, hamba yang menerima 5 talenta, saudaraku yang kasih. Bekerja, sekalipun tuannya tidak ada, tuannya pergi ke negeri yang jauh. Dia bekerja dengan maksimal. Dia lakukan yang terbaik, saudaraku yang kasih. Kenapa? Karena dia jaga integritas di hadapan tuannya. Sama juga hamba yang menerima 2 talenta, saudaraku yang kasih. Dia bekerja dengan baik, dia lakukan yang terbaik, saudaraku yang kasih. Dan dia bekerja dengan maksimal dan mendapatkan untung laba 2 talenta. Saudaraku yang kasih, ketika kita ada di dalam Tuhan, takut akan Tuhan, siapapun kita, dimanapun kita, saya percaya kita akan menjadi pekerja yang excellent, saudaraku yang kasih. Amin. Gak peduli, saudaraku yang kasih, latar belakang apa, pengetahuan kita apa, saudaraku yang kasih. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan akan berikan hikmat. Dan Tuhan akan berikan kita pengertian, dan kita akan dapat melakukan dengan baik semuanya. Haleluya. Ya, jadi saudaraku yang kasih, sama dengan Yusuf, ya. Yusuf di rumah Potifar excellent, saudaraku yang kasih. Amin. Excellent atau biasa-biasa saja? Ya. Yusuf di istana Firaun, saudaraku yang kasih, excellent. Kenapa? Karena dia bangun integritas di hadapan Tuhan. Dia bukan bekerja kalau dilihat Potifar. Kalau nggak lihat, dia main game, nonton TV, saudaraku yang kasih. Ya, bukan. Sama dengan Daniel, saudaraku yang kasih. Ketika di Babel, saudaraku, dia juga menjadi pekerja yang excellent, ya. Firman Tuhan mengatakan dia memiliki roh yang luar biasa. Setiap masalah dapat dia selesaikan dengan baik semuanya. Ya. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita bangun integritas kita di dalam Tuhan, ya. Dalam Daniel pasal 6 ayat 26 sampai 29, coba kita lihat. Ya.
6 ayat 28. Oke. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius, pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu, dan juga saya buat di bawahnya zamannya Nebukadnezar, saudara yang kasih. 3 raja berganti, saudara yang kasih, tapi Daniel tidak pernah diganti. Kenapa? Karena dia pemegang integritas, saudara. Amin. Karena dia adalah penjaga integritas. Dan integritas yang dia bangun bukan integritas di hadapan manusia, tapi integritas di hadapan Tuhan, saudaraku. Ya. Sama dengan Yusuf juga, saudara yang kasih. Hal yang sama. Ya, oleh sebab itu mari kita bangun integritas kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Ya. Ketika kita membangun integritas kita di hadapan Tuhan, saudaraku, maka kita akan mengalami yang namanya high pressure, saudaraku, enggak seperti yang disampaikan oleh Pak Wir minggu lalu ya. Daniel, saudaraku yang kasih, harus masuk ke lubang singa, saudara. Ya, sebenarnya dia bisa mengambil low pressure, saudaraku yang kasih, dengan ikut kompromi dengan orang-orang yang ada di sana. Amin. Dia mengambil zona aman aja bisa, saudaraku yang kasih. Ya udah nggak apa-apa lah, ya. Nggak apa-apa. Sadrah, Mesah, dan Abednego, saudaraku yang kasih. Ketika dia menjaga integritas di hadapan Tuhan, dia mengalami yang namanya high pressure, saudara. Kenapa? Karena dia tidak mau menyembah kepada patung yang dibuat oleh raja ketika itu. Dan akibatnya apa? Dia dibuang ke perapian yang menyala-nyala. Ya. Yusuf sama, saudaraku yang kasih. Kalau dia memilih untuk rata-rata, saudaraku yang kasih, zona nyaman, dia lebih aman, dia sentuh istri Potifar, saudara. Nggak ada yang tahu. Kalau Potifar pulang, istrinya bilang, Pak, itu Yusuf kerjanya bagus itu. Besok kasih bonus dia. Iya kan? Bisa nggak? Bisa, saudaraku yang kasih. Makanya ada di sana, saudaraku yang kasih, majikannya lari dengan tuannya. Kenapa? Karena hambanya ini, yang pekerja ini bisa mengambil hati tuannya. Tapi Yusuf abaikan itu. Dia memilih masuk penjara, ya. Tetapi saudaraku yang kasih, seperti yang disampaikan Pak Wir minggu lalu, high pressure, saudaraku yang kasih, itu akan membangun kehidupan yang cerah, saudaraku yang kasih, amin. Masa depan yang cerah, ya. Oleh sebab itu mari kita lihat, saudaraku yang kasih, ya, bagaimana Daniel, ya. Daniel 3 ayat 30, lalu raja memberikan kedudukan yang tinggi kepada Sadrah, Mesah, dan Abednego di wilayah Babel. Kenapa? Karena dia menjaga integritas, ya. Dia berikan jabatan yang tinggi, ya. Dan juga saudaraku yang kasih, Yusuf diberikan jabatan yang tinggi, ya. Daniel pasal 6 yang tadi, ya. Pasal 6 ayat 28, ya. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan yang tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Jadi saudaraku yang kasih, high pressure yang dialami oleh Daniel dan kawan-kawan akhirnya membawa mereka naik ke level yang tertinggi dalam kehidupan mereka. Amin. Saudara mau naik ke level yang tertinggi atau level yang rata-rata, saudara? Kalau saudara mau yang tertinggi, saudaraku yang kasih, bangun integritas dalam Tuhan. Amin. Sekalipun mungkin kita mengalami yang namanya high pressure dalam hidup kita, ya. Mungkin di kantor, ya, kita ditekan karena kita rajin beribadah, saudaraku yang ada masalah. Mungkin karena kita datang ke gereja harus berkorban waktu, tenaga, uang, saudaraku yang kasih. Tetapi saudaraku yang kasih, kalau kita utamakan Tuhan, saya percaya Tuhan akan membela kita. Amin. Ya, mereka dapat memilih untuk hidup dalam low pressure, ya, Daniel dan kawan-kawannya. Dan berharap Tuhan maklum dengan kesalahan mereka. Kan itu masalah kadang-kadang, saudara, maklumnya. Kenapa kita kadang-kadang nggak mengerjakan yang terbaik? Karena kita pikir nanti maklumnya Pak Gembala, nggak nyapa-apa itu. Kan gitu ya. Kesalahan kecil itu kadang-kadang kita abaikan, saudaraku. Tapi saya mau katakan, gara-gara 0,1% itu nggak sampai 100, saudara. Hanya 99,99. Ya, 99. Dan saudaraku yang kasih, hidup kayak ini dalam satu tim, dalam satu pekerjaan sama seperti mata rantai.
rantai sepeda motor ya. Kalau satu rantai rusak, saudaraku yang kasih, kira-kira memperlambat enggak rantai yang lain? Memperlambat rantai yang lain. Ya, oleh sebab itu saudaraku yang kasih, kita perlu bangun hidup kita, saudaraku yang kasih, selalu ada di level yang tertinggi, ya, level yang terbaik. Apapun yang dipercayakan kepada kita, apakah main musik seperti Andika, ya, main bass seperti Pak Ambar, saudaraku yang kasih, lakukan yang terbaik, ya, lakukan yang terbaik. Kalau kita lakukan yang terbaik, saudaraku yang kasih, saya percaya, saudaraku, maka orang akan diberkati dengan apa yang kita berikan. Ya, saya bersyukur mic-nya bagus hari ini, amin. Sehingga saudara semua bisa mendengar dengan baik, ya. Itu berarti Holland kerjanya bagus, ya. Dia memberi yang terbaik. Kenapa? Coba saudara bayangkan saya berkhotbah dan saudara mic-nya kan? Nggak bisa, ya. Oleh sebab itu mari kita berikan yang terbaik selalu kepada Tuhan. Amin. 3 ciri-ciri orang yang menjaga integritas di hadapan Tuhan. Yang pertama, mengutamakan Tuhan, ya. Matius pasal 22 ayat 36 sampai 39. Kita baca sama-sama. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia. Ya. Jadi saudaraku yang kasih, ketika kita membaca ayat ini, saudaraku yang kasih, biasa kita yang baca ayat yang ke-37, 38, 39, ya. Ayat 36-nya enggak, saudara. Hari ini saya masukkan 36. Kenapa? Karena inilah alasannya Yesus mengatakan ini, saudaraku yang kasih. Amin. Apa yang dikatakan dalam ayat 36? Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ya. Jadi saudaraku yang kasih, kadang-kadang kita melihat ayat ini dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, gitu ya. Jadi kadang-kadang kita mengatakan ini tentang keseimbangan. Bagaimana kita mengasihi Tuhan dan juga kita mengasihi sesama manusia. Tetapi dari ayat ini kita lihat, saudara, ini bukan tentang keseimbangan, saudara. Tentang prioritas. Amin. Ini adalah tentang prioritas. Siapa yang menjadi prioritas dalam hidup kita, saudaraku? Kalau dari ayat ini siapa yang menjadi prioritas, saudara? Tuhan yang menjadi prioritas, ya. Hanya inilah yang bisa menjadikan kita berintegritas di hadapan Tuhan, saudaraku. Ya, kalau kita menjadikan Tuhan menjadi prioritas dalam hidup kita, ya, menjadikan prioritas. Jadi saudaraku yang kasih, apa artinya kita jadikan Tuhan menjadi prioritas? Ya. Dalam kitab Hagai dikatakan, saudaraku yang kasih, ketika mereka pulang dari pembuangan, saudaraku yang kasih, dalam kitab Esra disebutkan itu mereka dibekali dengan emas, perak, dan semua hal yang indah-indah, yang baik, saudaraku yang kasih. Mereka pulang untuk membangun bait Allah. Ya, kalau saudara baca dalam kitab Esra pasal 1, itu dengan perintah Kores ya Pak. Kores, dengan perintah Kores, mereka pulang, saudaraku yang kasih. Mereka membawa banyak bekal. Ya, semua tetangga mereka diperintahkan untuk memberi, ya, kepada mereka modal, bekal untuk membangun bait Allah. Tetapi ketika mereka pergi pulang, saudaraku yang kasih, apa yang mereka lakukan? Dia katakan, mari kita bangun rumah kita dulu. Amin. Ya, dia bangun rumahnya dulu, saudaraku yang kasih. Kamu mengatakan belum waktunya untuk membangun rumah Allah. Hah? Saudaraku yang kasih, belum waktunya. Rumah kita dulu. Kita tinggal perlu nyaman dulu, baru kita bangun rumah Allah. Ya, itu yang dia katakan, saudaraku yang kasih. Tapi apa yang kemudian dikatakan? Ya, kamu menabur banyak tapi menuai sedikit. Ya, kamu panen, saudaraku yang kasih, lalu membawa pulang hasilnya sedikit. Dan firman Tuhan mengatakan yang sedikit itu aku menghembuskannya. Firman Tuhan katakan dalam kitab Hagai, saudaraku yang kasih. Amin. Kenapa? Karena mereka tidak mengutamakan Tuhan, tidak mengutamakan Tuhan. Dalam kehidupan kita, saudaraku yang kasih, mari kita utamakan Tuhan. Hari Minggu, saudaraku yang kasih, utamakan Tuhan. Amin. Kalau ada berkat, saudaraku yang kasih, utamakan Tuhan.
Haleluya. Utamakan Tuhan. Mari kita lihat nanti ayat selanjutnya, saudaraku yang kasih. Ya, kita lihat bagaimana membangun integritas di hadapan Tuhan. Ya, mengutamakan Tuhan dalam semuanya. Kita utamakan Tuhan. Yang kedua, saudaraku yang kasih. Yang kedua, saudaraku, ciri-ciri orang yang menjaga integritas di hadapan Tuhan. Yang kedua, hormat dan takut akan Tuhan. Ya, Maliaki pasal 1 ayat 6. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menghina namamu. Ya, saudaraku yang kasih, hormat dan takut akan Tuhan. Saudaraku yang kasih, firman Tuhan ini berbicara tentang persembahan, ya, persembahan. Di mana saudaraku yang kasih, bangsa Israel membawa persembahan melalui imam. Dan saudaraku yang kasih, ada yang membawa yang kurang baik, tetapi imam berikan saja kepada Tuhan. Ya. Tetapi saudaraku yang kasih, esensi dari sebuah persembahan, saudaraku yang kasih, bukan nominal dari persembahan kita, tetapi rasa hormat dan takut kepada Tuhan yang adalah Bapa dan Tuhan atas hidup kita. Kalau kita mau mengenal Tuhan, saudaraku yang kasih, dalam hal persembahan, ya, kita perlu mengenal Tuhan dalam dua hal. Yang pertama, dia sebagai Tuhan, yang kedua, dia sebagai Bapa. Ya. Allah itu sebagai Tuhan bisa kita lihat dalam perumpamaan tentang talenta, saudara. Ya, tentang talenta. Dia adalah seorang Tuhan memberikan kepada hamba-hambanya talenta. Ya, saudaraku yang kasih, talenta ini milik siapa, saudara? Milik tuannya. Amin. Milik tuannya. Dan ketika dia bekerja, saudaraku yang kasih, dan berhasil, ya, itu milik siapa? Masih milik tuannya, ya, milik tuannya. Dan ketika tuannya pulang, saudaraku yang kasih, tuannya meminta pertanggungan jawab, ya, pertanggung jawab atas apa yang tuannya berikan kepada dia. Jadi saudaraku yang kasih, inti dari persembahan, saudaraku yang kasih, adalah kita mengelola berkat Tuhan. Amin. Dan kita mengembalikannya sebahagian kepada Tuhan. Tetapi prinsipnya, saudara, semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Ya, Tuhan itu artinya pemilik, ya. Tuhan itu artinya pemilik. Jadi dia adalah Tuhan atas hidup kita, ya, sehingga Allah mengatakan, cobalah bawa kepada bupatimu, ya. Dan perikop ini ditutup dengan, sebab aku ini raja yang besar dan ditakuti bangsa-bangsa. Lihat ayat selanjutnya, Maliaki 1 ayat 14. Kita lihat, saudaraku yang kasih, ketika kita memberi persembahan, saudaraku, ya, terkutuklah penipu yang punya seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya, yang dinazarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan, sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Ya, jadi saudaraku yang kasih, dia sebagai Tuhan, saudaraku yang kasih, kita memberikan yang terbaik. Di gereja kita sering bahas tentang dosa, saudaraku yang kasih, ya, dosa perzinahan, dosa mencuri, dosa macam-macam, saudara. Tetapi kadang-kadang kita nggak sadar, ketika kita memberi persembahan, justru kita berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan katakan penipu, amin. Ku beri yang terbaik bagimu. Betul nggak saudara beri yang terbaik, saudara? Ketika Tuhan Yesus melihat persembahan janda miskin dan persembahan orang kaya, saudaraku yang kasih, dia bukan lihat nominalnya, saudara, tetapi dia mau lihat integritasnya. Orang yang memberi, saudaraku yang kasih, dengan integritas atau tidak. Ya, janda ini memberi, saudaraku yang kasih, yang terbaik.
Sekalipun setelah itu dia nggak punya apa-apa, tapi dia memberi yang terbaik. Tetapi saudaraku yang kasih, orang kaya memberi dari sisa-sisanya. Ya, kita lihat Habel dengan Kain, saudaraku yang kasih, ketika memberi persembahan. Bedanya apa, saudaraku yang kasih? Ya, apakah Tuhan suka daging, nggak suka buah? Makanya Tuhan lebih berkenan kepada persembahan Habel. Ya, kalau saudara baca bagaimana mereka mempersiapkan persembahannya, bagaimana Kain mempersiapkan persembahannya, bagaimana Habel mempersiapkan persembahannya. Ya, Kain, saudaraku yang kasih, hanya sekedar dia mengambil buah-buahan lalu dia berikan kepada Tuhan. Tetapi saudaraku yang kasih, Habel ketika memberi persembahan, dia memilih, saudaraku yang kasih, amin. Dia pilih domba yang terbaik, yang tergemuk, dia pilih, dia berikan kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu dia memberi kepada Tuhan yang besar. Dia bukan memberi kepada manusia. Ya, bukan memberi kepada manusia. Tetapi dia memberi kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih, ketika kita memberi, saudaraku, kita ingat kita memberi kepada Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan saudara, saudara memberi kepada Tuhan bukan kepada gereja, bilang. Amin. Ya, kalau kita memberi, siapa yang untung, saudaraku yang kasih? Nanti kalau ku beri banyak, nanti ku kasih pula perpuluhanku ke gereja nanti segini, untung pula nanti gereja, gitu ya. Enak kali Pak Gembala, ya. Enak kali hamba-hamba Tuhan di gereja itu. Siapa yang untung kalau kita memberi persembahan, saudaraku? Siapa yang untung? Kita, saudaraku yang kasih, ya. Kita. Maka firman Tuhan mengatakan dalam Malikiya pasal 3, saudaraku yang kasih, dia katakan, aku menjauhkan belalang pelahap dan selanjutnya, saudaraku yang kasih. Banyak hal yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih, menjaga integritas di hadapan Tuhan, saudaraku yang kasih, itu kita takut dan hormat akan Tuhan, ya, akan Tuhan. Dia katakan tadi, saudaraku yang kasih, selain Tuhan, dia adalah Bapa, ya. Dia adalah Bapa. Kita memberi kepada Bapa, ya. Bapa yang mengasihi kita. Ya, kita lihat dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, ya. Anak yang hilang. Anak yang hilang, saudaraku yang kasih, dia sudah menghabiskan semua harta milik bapaknya, ya. Dia pulang, saudaraku yang kasih, masih diberikan lagi oleh bapaknya cincin dan pakaian yang terbaik, sepatu yang terbaik. Saudaraku yang sama dengan kita adalah orang yang berdosa. Orang yang sudah kehilangan semuanya, ya. Tetapi saudaraku yang kasih, ketika kita datang kepada Bapa, Tuhan terima kita, Tuhan berkati kita. Oleh sebab itu pantaslah kita takut dan hormat kepada Tuhan, ya. Hormat, saudaraku yang kasih. Dalam apapun yang kita kerjakan, saudaraku yang kasih, kita utamakan Tuhan. Sudah seharusnya, saudaraku yang kasih, kita menghormati Tuhan, ya, dalam persembahan yang kita berikan, saudaraku yang kasih. Bukan hanya uang, saudaraku, waktu kita pun, mari kita berikan waktu yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Ya, kalau nggak sibuk nanti saya datang Pak, cool, gitu ya. Nanti Pak kalau Menara 2, boleh. Tapi kalau nggak ada kerjaan Pak ya, kalau nggak ada kerjaan saya datang. Kita bersyukur Bapak ini datang dari Binjai, gitu ya. Binjai Pak ya. Ya. Saya percaya bukan nggak ada kerjanya ya. Banyak pekerjaan, tetapi datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena takut dan hormat. Karena kita mau membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, ciri-ciri yang ketiga, saudaraku yang kasih, dari orang yang membangun integritas dalam Tuhan. Silakan. Menghormati pernikahan, ya. Menghormati pernikahan. Saudaraku yang kasih, Malikiya pasal 2 ayat 13 sampai 14. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Artinya apa dari cerita ini, saudaraku yang kasih? Bangsa Israel menangis kepada Tuhan.
Ya, mereka menjerit kepada Tuhan, kenapa kami tidak diberkati? Kenapa usaha kami tidak berhasil? Kenapa apapun yang kami lakukan selalu nggak baik? Ya, Firman Tuhan mengatakan karena tidak menghormati lagi pernikahannya, saudaraku yang kasih. Amin. Karena sudah tidak menghormati pernikahan. Sementara pernikahan itu Firman Tuhan mengatakan Tuhanlah yang menjadi saksinya. Ya, berarti kita tidak menghormati pernikahan kita. Berarti kita tidak menghormati hubungan kita dengan Tuhan. Berarti kita tidak menjaga integritas kita di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kasih, Tuhanlah yang merencanakan pernikahan, saudaraku yang kasih. Amin. Sejak semula Tuhanlah yang mempersatukan dan tiap wanita dan pria dalam pernikahan. Tuhanlah yang saudaraku yang kasih menjadi saksi dalam pernikahan. Jadi saudaraku yang kasih, menjadi kekudusan pernikahan berarti kita menjaga integritas dalam relationship kita dengan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih, mari kita jaga integritas kita di hadapan Tuhan. Tuhan ada di mana-mana, saudara. Mata Tuhan ada di segala tempat. Kalau kita jaga integritas kita di hadapan Tuhan, saudara, maka tidak ada